Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Johar yang kami hormati, Bapak-bapak sekalian, jemaah halaqah Jumat yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bertatap muka secara online untuk mengaji bersama, menuntut ilmu dari Ustadz Johar dari Bangka Belitung. Setiap Jumat malam membahas kajian tentang akhlak dan juga sirah Nabi. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membahas buku tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang biasa istiqomah di jalan Allah. Mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang bergabung melalui live Facebook juga boleh bertanya melalui komentar. Nanti insya Allah kita akan sampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Johar. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Johar untuk bisa menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tentu senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita. Malam hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita pekan ini insyaallah jadwalnya untuk mengkaji sirah Nabi, tuntunan hidup Nabi Muhammad SAW dalam beberapa sisi kehidupan beliau. Kita baca, kita pahami, mudah-mudahan kita bisa amalkan semampu kita, karena kita sebagai manusia ini tidak bisa sesempurna Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah ketika memerintahkan pada kita, fa'tu bihi mastata'tu. Jadi apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Karena Rasulullah tahu kita tidak mungkin kemampuan kita sama dengan kemampuan Nabi SAW. Tapi dengan kita mengetahui, kita bisa terdorong untuk melakukan amalan-amalan yang juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kita terakhir sampai di mana, Ustaz Imam? Masih ingat? Ya, kita tentang sholat ini Ustaz, cuma ini ternyata belum mengupdate di grup. Ini di grup tuh saya halaman 21. Pas saya cek 21 ini sudah sepertinya nih. 21 sujud sahwi. Sudah atau belum sujud sahwi? Sujud sahwi belum, Ustaz? Oh, belum. Halaman 20. Halaman 20 berapa, Ustaz, sujud sahwi itu? Dia 26, 27. Mungkin kita akan mulai dari tuntunan pelaksanaan rukuk dan bangkit dari rukuk kayaknya. Kalau yang salat waktu salat subuh dan salat yang lain ini kayaknya sudah. Sudah, ya itu sudah, Ustaz. Ingat saya sudah. Kemarin baru itu kemarin tuh. Yang rukuk kira-kira sudah apa belum ini? Ada yang ingat nggak ya?
Ruk, sujud dan Kegala. Rukuk, Saya udah sujud. kemarin dua kali cukup udah absen. Maaf saya. ruku itu sudah sepertinya Ustaz. Kita Sudah ya? sampai ke sujud. 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 Setelah udah semua, udah sampai tahiyat akhir juga udah. Tahiyat akhir sudah? Akhir sudah ya? Udah. Oke. Berarti kita masuk sujud sahwi. Oh iya benar. Sujud sahwi sekarang. Nah. Sujud sahwi ya 29 halaman 29. Saya share screen. Ya. Oke. Ya, sujud sahwi. Oke, Ustaz Johar mau baca dulu apa kita baca? Ya, saya baca dulu enggak apa-apa. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan baca seperti biasa secara bergiliran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama baca, kita bisa lebih memahami lagi kan. Artinya apa yang kita dengar saja dengan kita dengar dan kita baca, ya, insya Allah beda hasilnya begitu ya. Karena kita sambil tahu juga, oh ini hadisnya ini, riwayat ini, dan lain sebagainya. Kalaupun kita lupa, nanti kita bisa merujuk juga, oh kita pernah baca di buku ini. Sehingga mudah-mudahan ya, ketika suatu saat kita membutuhkan yang seperti ini, kita tahu di buku mana kita bisa merujuk. Malam hari ini kita insya Allah melanjutkan kajian tentang tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sujud sahwi. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, aku hanyalah manusia biasa yang bisa lupa sebagaimana kalian yang juga bisa lupa. Jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Kahfi itu beliau mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Allah menyampaikan kepada Nabi, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad maksudnya adalah manusia seperti kalian. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya aku diberikan wahyu. Karena dari sini maka Nabi itu manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin atau bukan makhluk lain di luar manusia. Dari sini maka Nabi punya sifat-sifat yang juga dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Sifat lapar, sifat haus, kemudian marah, kemudian cinta, tenang, dan lain sebagainya. Ya, termasuk sifat lupa. Kalau kita belajar akidah, Nabi itu memiliki 4 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada kebalikan dari 4 ini, maka disebut sifat muhal atau sifat yang haram bagi seorang Nabi. Tidak mungkin Nabi itu dia pembohong. Lawan dari jujur, siddiq berarti bohong. Nabi tidak mungkin bohong. Kalau Nabi bohong, kita sebagai umatnya juga akan tertipu terus. Ya kan? Kemudian yang kedua, amanah. Nabi harus amanah, bisa menjaga sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Lawannya khianah. Kalau Nabi khianat, bahaya, gitu kan? Karena dia mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sifat yang muhal atau mustahil bagi seorang Nabi, kitman. Lawan kata dari tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasulullah harus menyampaikan apapun yang diwahyukan kepada beliau. Bahkan walaupun kadang-kadang apa yang beliau dapatkan itu teguran bagi beliau. Sepertinya sudah pernah beberapa kali kita singgung ya, dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur Allah Subhanahu wa taala karena ketika itu Abdullah ibnu Ummi Maktum itu datang kepada Rasulullah. Rasulullah fokus berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Nah, ayat-ayat seperti ini walaupun ya kan merugikan Nabi, artinya sebagai seorang Nabi masa dia ditegur kan begitu ya. Tetapi karena itu adalah wahyu Allah disampaikan. Teguran yang lain ada juga dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin mencari keridhaan dari istrimu? Dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa riwayat ya, pernah hampir mengharamkan madu. Ya, padahal madu itu boleh. Bagian riwayat mengatakan Rasulullah pernah hampir mengharamkan budaknya. Ya,
tetapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena budak boleh digauli oleh seorang majikannya. Zaman dulu ya, karena sekarang sudah ada perbudakan, tidak memungkinkan lagi. Ala kulli hal, ada beberapa teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang itu masih terekam sampai sekarang dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwasanya Nabi itu tabligh. Semua yang disampaikan kepada beliau, walaupun seakan-akan merugikan beliau, itu beliau sampaikan. Bahkan Aisyah pernah mengatakan kalau seumpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau ingin menyembunyikan, maka beliau akan menyembunyikan kisah tentang haditsatul ifki, kisah tentang berita bohong yang disematkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada tuduhan bohong, gitu kan, dalam surat An-Nur. Kalau semuanya Nabi mau bohong, ini aib keluarga, ini kisah tentang tuduhan yang tidak baik terhadap Aisyah yang merupakan istri beliau. Ya, tapi karena itu adalah firman Allah, itu harus disampaikan. Jadi itu akan terbaca sampai akhir zaman gitu. Kalau mau Rasulullah disembunyikan. Ini masalah keluarga yang akan dibaca oleh orang sampai akhir zaman. Tapi karena Rasulullah tabligh, dia harus menyampaikan apapun. Kemudian yang terakhir, amanah. Rasul harus menjadi orang yang cerdas. Karena Rasul kalau tidak cerdas, maka dia akan kalah dalam berdebat dengan orang-orang kafir. Nah, itu sifat wajib, ada sifat muhal. Sifat yang lainnya disebut dengan sifat jawaz. Sifat yang boleh terjadi pada seorang nabi. Yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan naluri atau kebiasaan manusia. Lapar, boleh seorang nabi lapar. Artinya nggak mustahil seorang nabi itu lapar. Marah, kemudian senang, kemudian ya senyum, sedih dan lain sebagainya. Itu semua adalah sifat yang disebut sifat jawaz, sifat boleh. Yang boleh nabi itu lapar, boleh tidak lapar. Ya, nabi yang lapar bukan berarti mengurangi makom dia sebagai nabi. Beda dengan kejujuran, kan? Jujur, nabi harus siddiq. Kalau tidak jujur, tidak mungkin dia jadi nabi. Karena mustahil seorang nabi itu jujur. Tapi lapar, ya itu bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Nabi kadang lapar. Ketika perang Ahzab itu Nabi sampai dia mengikat perutnya dengan batu, gitu ya, karena menahan lapar. Tapi Nabi juga pernah tidak lapar. Nabi beberapa kali puasa itu beliau tidak berbuka. Beliau menyambung puasa di hari esok, tetapi melarang bagi umatnya. Karena dari sahabat dilarang. Beliau mengatakan, aku nggak seperti kalian. Aku ini diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum. Artinya walaupun aku tidak berbuka, aku menyambungkan puasa, aku masih merasa kenyang. Tapi kalau kalian tidak, maka kalian harus berbuka dan harus sahur. Nah, di antara sifat lain, sifat yang jawaz boleh itu bagi seorang nabi itu lupa. Ya, ini sifat manusia. Tapi apakah Rasulullah SAW bisa lupa terhadap Al-Quran? Nah, kalau lupa terhadap hal-hal biasa, wajar begitu. Tapi apakah Rasulullah mungkin lupa terhadap Al-Quran? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah pernah mengatakan beliau lupa satu ayat tertentu dari Al-Quran. Ada sebagian mengatakan tidak boleh seorang nabi itu lupa Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi Muhammad lupa dengan Quran, maka akan ada tuduhan dari orang-orang musyrik. Seakan-akan ini bisa dikatakan, oh berarti mungkin ada sebagian Quran lain yang lupa Muhammad, sehingga Al-Quran nggak sempurna seperti yang diwahyukan oleh Allah. Karena buktinya ada yang pernah lupa dia. Bisa jadi ada ayat-ayat yang lain yang lupa kemudian tidak masuk ke dalam Al-Quran yang terakhir ini. Gitu. Tetapi kalau seumpamanya pun yang berpendapat bahwa Rasulullah pernah lupa dari Al-Quran, mereka sepakat bahwasanya lupanya Nabi SAW dari Al-Quran itu kemudian diingatkan lagi. Nah, karena Rasulullah SAW memang pernah dalam satu hadis itu beliau pernah mengatakan, jadi ketika ada salah satu sahabat yang membaca Al-Quran, beliau kemudian mengatakan, semoga Allah merahmati si fulan. Dia telah mengingatkanku ayat tertentu. Artinya, karena dia baca ayat itu, jadi aku teringat. Gitu kan? Dari seakan-akan Rasulullah lupa, kemudian ada yang baca jadi ingat. Kadang-kadang kita juga begitu. Mungkin kita dalam majelis ilmu seperti ini, ada yang sering kita hafal ayat-ayat tertentu kan. Tapi mungkin kita lupa. Pas ada saya menyampaikan, atau pas ada dengar kawan lain menyampaikan ayat tertentu, jadi ingat, oh iya, saya ingat bahwasanya itu ada di ayat ini, ada di surat ini, dan lain sebagainya.
Nabi SAW pernah mengatakan, rahimallahu fulan, semoga Allah merahmati si fulan, dia telah mengingatkanku ayat A, gitu, ayat tertentu. Nah, apakah ini menunjukkan bahwasanya Nabi lupa, atau hanya karena ingatan Nabi itu berkurang sehingga ketika dibaca lagi ingatannya itu muncul gitu. Kadang-kadang kita sudah ingat qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita tidak pernah insyaallah lupa dari ayat-ayat itu. Tapi ketika ada orang membaca, oh kita jadi teringat lagi. Ya, Al-Fatihah insyaallah kita tidak pernah lupa Al-Fatihah. Tetapi ketika ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka, loh jadi teringat ayat. Itu ya tentang lupanya Nabi dalam Al-Qur'an. Ya. Ala kulli hal, kalau seumpamanya pun dikatakan bahwasanya Rasulullah pernah lupa dari Al-Qur'an, tapi lupanya Rasulullah kemudian diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Al-Qur'an yang tersampaikan kepada kita ini sempurna tanpa ada kekurangan apapun. Dan setiap tahun di bulan Ramadan, Jibril datang kepada Nabi untuk ngecek hafalan beliau. Setiap tahun di bulan Ramadan ada mudarasah, yang itulah yang menjadi dalil ya adanya adat atau kebiasaan kita tadarus Quran. Ada yang baca, ada yang mendengarkan, ada yang memahami, ada yang memahamkan. Itu karena Rasulullah SAW setiap Ramadan itu didatangi Jibril. Jibril nyimak bacaan Nabi SAW. Ayat yang sudah turun setahun ini apa saja didengar oleh Jibril. Rasulullah membaca. Nanti ayat ya tahun depan ada tambahan ayat-ayat tertentu kan yang turun selama setahun. Jibril datang lagi di bulan Ramadan ngecek ayat Al-Quran yang turun apa, serta urutannya dan lain sebagainya. Karena Al-Quran ini turun kan tidak berurutan seperti yang ada sekarang. Jibril yang menetapkan, ini turun hari ini, tapi kamu taruh di sana. Ini turun besok semuanya kan. Ini nggak diletakkan di ayat yang turun sebelumnya gitu. Turun hari ini ayat ABC, kemudian turun besok ayat lain. Bukan berarti ayat yang turun besok itu otomatis diletakkan di belakang ayat yang turun hari ini. Nah, ya Jibril menetapkan. Jibril yang menginstruksikan kepada Nabi SAW. Karena Al-Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada master plan-nya, gitu ya. Sudah ada sudah ada Al-Quran utuhnya itu sudah ada. Sehingga ditaruh sana, ditaruh sini. Nah, di bulan Ramadan itulah Jibril ngecek Muhammad, baca sesuai dengan urutan yang aku sampaikan. Ya. Di tahun terakhir ketika Rasulullah SAW Jibril datang 2 kali. Sehingga ngecek betul-betul ya. Jibril datang itu untuk ngecek 2 kali begitu. Biasanya cuma sekali datang, ini 2 kali dia datang. Sehingga Rasulullah paham kayaknya ini akhir dari kehidupan beliau, ya kan, karena nggak biasanya Jibril datang 2 kali. Nah, ini lupanya Nabi SAW terhadap Al-Quran ya. Yang mengatakan tidak pernah lupa itu karena ingin menjaga bahwasanya Al-Quran ini sempurna dari Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada kita semuanya. Yang mengatakan Rasulullah pernah lupa, ya mereka sepakat bahwasanya lupanya Rasulullah diingatkan lagi, sehingga yang sampai kepada kita ini tidak ada yang terlupakan dari Al-Quran. Nah, kalau masalah di luar Al-Quran, maka ulama sepakat bahwasanya Rasulullah pernah lupa, bahkan dalam sholat. Ya kan, bahkan dalam sholat. Kelalaian beliau merupakan kesempurnaan nikmat bagi umat dan kesempurnaan agama agar mereka mengikuti beliau. Jadi salahnya Rasulullah itu justru nikmat buat kita. Karena kalau Rasulullah nggak pernah salah, kita tidak tahu kalau kita pas salah ini harus ngapain. Rasulullah kadang-kadang ya mungkin disengajakan oleh Allah untuk lupa gitu ya. Artinya Allah bikin dia supaya lupa itu, sehingga ada syariat yang lahir dari kelupaan Nabi SAW. Syariat itulah yang bisa kita tiru, sehingga ketika kita lupa, oh Nabi ketika lupa seperti ini. Kalau Nabi tidak pernah lupa, nah kita repot juga. Nanti ketika kita lupa, kita seperti apa mengambil hukumnya begitu. Nah, makanya di sini disampaikan nikmat bagi umat dan kesempurnaan agama. Pasalnya beliau pernah beranjak meninggalkan sholat setelah mendapatkan 2 rakaat dari 4 rakaat yang semestinya dilakukan. Setelah mengqadha rakaatnya yang kurang, beliau sujud sebelum salam. Mengqadha artinya menambah. Jadi Rasulullah 2 rakaat sholat dari 4 rakaat. Sebagian mengatakan ini sholat zuhur, sebagian mengatakan ini sholat asar. Nah, kemudian setelah itu diingatkan Rasulullah nambah 2. Enggak ngulang dari awal. Rasulullah nambah 2. Kemudian sujud sebelum salam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa siapa yang ketinggalan sebagian dari bagian-bagian sholat yang bukan termasuk rukun, maka dia harus sujud sebelum salam. Sholat ini ada rukun, ada
apa namanya, ada syarat atau ada rukun, ada sunnah. Nah, rukun ini nggak bisa ditinggalkan dan nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Orang nggak rukuk dia langsung sujud, maka nggak bisa kemudian nanti di akhir berarti saya tambah aja dengan sujud sahwi. Dia harus ngulang lagi. Ngulang maksudnya ya dia dia anggap rakaat yang dia lupa tadi nggak rukuk itu dianggap nggak ada sehingga dia nambah lagi satu, gitu ya. Kalau semuanya dia masih memungkinkan untuk ingat, maka dia harus bangkit lagi karena dia harus mengejar yang rukun, nggak bisa diganti. Nah, yang bisa diganti atau disempurnakan dengan sujud sahwi ini hanyalah perkara-perkara yang sunnah. Beliau pernah mengucapkan salam setelah mengerjakan 2 rakaat pada sholat isya atau maghrib. Ya. Kemudian beliau berbicara. Artinya selesai salat beliau berbicara. Berbicara ini apa? Apakah berbicara kepada manusia? Sebagian mengatakan berbicara ini maksud di sini adalah zikir. Zikir itu biasa bicara kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Rasulullah berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga masuk bagian dari berbicara. Bagian mengatakan berbicara maksudnya berbicara kepada sahabat. Karena kadang-kadang Rasulullah itu selesai salat, beliau langsung berpaling, langsung tanya. Ya, di suatu subuh Rasulullah pernah setelah subuh Rasulullah langsung berpaling. Mana si fulan? Mana si fulan? Rasulullah si fulan tidak sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau semuanya ada yang bisa menggantikanku untuk menjadi imam sholat, maka aku akan datangi rumah-rumah mereka, aku bakar dengan kayu bakar. Nah itu di waktu subuh Rasulullah menyampaikan. Dan kadang-kadang Rasulullah itu langsung habis sholat, assalamualaikum, dia langsung berpaling ke sahabat, menyampaikan ilmu atau bertanya kabar dan lain sebagainya. Ya, jadi berbicara di sini ada 2 makna, maksudnya zikir setelah Rasulullah salat, kemudian diingatkan oleh sahabat, atau Rasul berbicara maksudnya langsung menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Dan dua-dua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada sahabatnya yang mengingatkan, maka beliau menyempurnakannya, mengucapkan salam, sujud, lalu salam lagi. Beliau juga pernah, artinya mengucapkan salam ini berarti sujudnya setelah salam. Jadi sujud sahwi ini ada 2, ada sebelum salam, ada setelah salam. Gitu ya. Dua-dua boleh dilakukan. Tapi kalau semuanya kita ingatnya sebelum salam, lebih baik sebelum salam. Yang sebelum salam kita sujud sahwi, ya kan? Artinya kita tahiyat akhir itu duduk tahiyat akhir. Kita sudah ingat nih, bahwasanya ada sunnah yang kita tinggalkan, yang harus kita lakukan sujud sahwi. Maka kemudian kita sujud. Nah, kalau seumpamanya lupa, ya kan? Kemudian baru selesai salam, baru diingatkan oleh makmum. Bapak kurang ini, tadi nggak tahiyat awal, langsung berdiri, kan? Nah ya sudah, langsung sujud setelah salam. Sujud, kemudian duduk, sujud, kemudian salam. Sujudnya 2 kali. Sujud sahwi, nanti doanya akan kita baca. Beliau juga pernah mengakhiri salatnya, kemudian pergi, padahal masih ada 1 rakaat yang tersisa. Maka Talha berkata kepada beliau, engkau lupa 1 rakaat Rasulullah. Beliau kemudian kembali ke masjid, menyuruh Bilal menyerukan iqamah, lalu sholat 1 rakaat bersama orang-orang. Nah, berarti iqamah lagi. Nah, iqamah ini cara ngasih tahu orang supaya orang itu ikut sholat. Maka Rasulullah SAW ketika ini nggak wajib, ya, nggak wajib. Artinya ketika tinggal nambah 1 itu Rasulullah nyuruh qomat lagi supaya orang-orang ya yang sudah berpencar mungkin atau yang duduk itu untuk berdiri ikut sholat. Nah, kalau sholat yang tidak ada azannya itu biasanya pakai as-shalatu jami'ah. Jadi untuk ngasih tahu orang supaya sholat itu pakai as-shalatu jami'ah. Sholat Idul Fitri, sholat jenazah, atau sholat yang lain, sholat istisqa, kan? Itu pakai as-shalatu jami'ah. Tapi kalau sholat yang ada azannya, maka dia pakai qomat. Sholat 5 waktu kita ini kan, kita mau kita mau berjamaah sholat 5 waktu, maka kita qomat. Artinya itu tadi ada yang sholatu jami'ah, ada qomat. Kalau sudah qomat maka tidak perlu lagi ya sholat jami'ah, kan? Karena sudah ngasih tahu. Jadi qomat itu pemberitahuan orang untuk sholat. Kalau azan pemberitahuan orang masuknya waktu sholat. Nah, itu. Kalau sholat sendiri boleh tak qomat? Boleh. Silahkan. Bahkan azan pun boleh. Sholat sendiri azan boleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah merahmati seorang yang menggembala di suatu tempat terbuka, kemudian masuk sholat, dia azan. Kemudian dia sholat. Artinya azan ketika sholat sendirian juga tidak masalah. Yang penting jangan di masjid. Masjid sudah azan, kemudian kita sholat sendiri di masjid azan lagi. Geger juga.
Lalu hal ini diriwayatkan oleh Muhammad. Beliau juga pernah salat 5 rakaat pada waktu salat zuhur. Lalu orang-orang memberitahu beliau, engkau salat 5 rakaat wahai Rasulullah. Maka beliau sujud. Beliau juga pernah mengerjakan salat asar hanya dengan 3 rakaat. Kemudian pulang masuk rumah. Orang-orang mengingatkan beliau, maka beliau keluar rumah, salat bersama mereka 1 rakaat. Kemudian salam. Sujud, lalu salam lagi. Inilah inilah yang diriwayatkan dari beliau. Ya, ini ada 5 tempat. Artinya ada 5 tempat ini, ada 5 keadaan di mana Rasulullah itu lupa dalam sholat. Ya, jadi ada 5 keadaan di mana Rasulullah itu lupa dalam sholat. Ini yang terekam dalam hadis ya. Ada beberapa tambahan hadis-hadis yang lain. Tapi ala kulli hal yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim ini ada 5 paling tidak. Rasulullah SAW itu lupa, ada yang nambah, ada yang ngurangi. Nah, dengan lupanya Nabi SAW ini juga bagian dari rahmat Allah kepada kita. Tadi sudah disampaikan. Dengan itu ada hukum baru yang Allah berikan kepada kita. Kalau lupa itu seperti ini, ya. Kalau kurang seperti ini, kalau nambah seperti ini. Ya. Mungkin di sini ada yang mau melanjutkan, silakan, Ustaz Imam. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak-bapak? Atau kita lanjut baca dulu? Perlu tata caranya ada ini. Kita habiskan dulu mungkin ya. Nanti habis tata cara sekalian juga doanya. Oke. Doa sujud sahwi. Oke, kita baca dulu ya Ustadz ya. Ya, silakan. Baik, saya dulu yang baca, Bapak-bapak. Sampai di dalam As-Sahihain ini ya Ustadz ya? Ya, di dalam As-Sahihain ini. Di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Buhainah bahwa Rasulullah SAW pernah sholat 2 rakaat pada waktu zuhur, tidak duduk melakukan tasyahud awal. Setelah mengqadha sholatnya, maka beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Dalam riwayat muttafaq alaih, disebutkan beliau mengucapkan takbir untuk setiap sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Rasulullah SAW mengucapkan salam setelah 2 rakaat, entah dalam sholat zuhur atau asar. Setelah itu beliau berbincang-bincang, kemudian beliau menyempurnakannya, melakukan 2 kali sujud setelah salam, dan berbincang-bincang itu mengucapkan takbir tatkala sujud dan tatkala bangkit dari sujud. Suatu kali beliau mengucapkan salam, lalu beranjak pergi. Padahal masih ada 1 rakaat yang ketinggalan. Tolhah bin Ubaidillah yang mengetahuinya berkata kepada beliau, engkau lupa 1 rakaat. Maka beliau kembali lagi masuk masjid dan menyuruh Bilal untuk iqomah. Lalu orang-orang juga ikut mengerjakan 1 rakaat yang ketinggalan itu. Beliau pernah sholat zuhur 5 rakaat. Lalu ada yang berkata di hadapan beliau, apakah ada tambahan dalam sholat? Beliau bertanya, ada apa memangnya? Orang-orang menjawab, engkau sholat 5 rakaat. Maka beliau sujud 2 kali. Hadis muttafaq alaih. Inilah yang diriwayatkan tentang kelalaian Rasulullah SAW dalam sholat, yaitu ada di 5 tempat. Ada di 5 tempat itu. Oke. Jadi sujud sahwi tadi ya, sujud sahwi itu sujud karena terlupa. Artinya karena ada tadi bukan rukun ya, kita harus membedakan antara rukun dengan sunnah. Karena kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sehingga kalau rukun tetap dianggap tidak sah sholatnya kalau sebenarnya nggak dilakukan, sehingga dia harus tetap mengganti. Orang tidak baca Al-Fatihah, kemudian dia baca wadduha, lupa belum baca Al-Fatihah, maka dia baca Al-Fatihah lagi, gitu kan? Dia baca Al-Fatihah lagi, bukan kemudian nanti tahunya yang rukun-rukun. Nah, yang sunnah-sunnah saja itu yang yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Dan nggak semua sunnah, karena contohnya ada sunnah baca istiftah, Allahumma ba'id baini, atau wajjahtu wajhiya, Allahu akbar kabira walhamdulillah itu. Nah, itu kalau orang tidak baca maka tidak perlu sujud sahwi. Ya, dikatakan yang bisa diganti atau yang perlu diganti dengan sujud sahwi itu disebut
ada sunnah ab'ad seperti tasyahud. Tasyahud ini tasyahud awal. Ya kan, tasyahud awal ini dia tidak wajib. Orang kalau tidak tasyahud awal itu tidak batal salatnya. Kalau semuanya dia tasyahud awal, waktunya dia tasyahud awal ini, tahiyat awal ya maksudnya, itu dia nggak tahiyat awal, dia langsung bangkit. Gitu. Nah, maka dia sudah menghilangkan sunnah ab'ad tadi. Maka di situ dia nanti sujud sahwi. Tidak perlu dia duduk lagi. Nah, kalau sunnah itu tidak perlu diulang lagi, dah. Ya, nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi saja. Yang kedua ada duduk untuk tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, itu bacaan tasyahudnya. Nah, duduk tasyahud ini juga bagian dari sunnah. Artinya ada orang mungkin duduk dia, tapi tidak baca tasyahud, dia langsung bangkit. Kan? Kalau dia nggak duduk berarti kan tidak mungkin juga dia baca tasyahud. Mungkin dua-dua. Tapi ini dua amalan yang berbeda sebenarnya. Duduk dengan bacaan. Seperti ruku. Ruku itu rukun. Gerakan rukuknya ini rukun. Tapi bacaan rukuknya itu sunnah. Artinya orang kalau sholat, ya Allah Akbar ruku, dia tidak baca apapun, tidak batal sholat. Berbeda antara gerakan dengan bacaan. Gerakannya ini wajib, tetapi bacaannya sunnah. Gitu. Tapi kalau takbiratul ihram, bacaannya wajib, gerakannya sunnah. Allahu Akbar. Gerakan Allahu Akbar ini, tangan saya mengangkat, ada yang sampai bahu atau sampai telinga. Ini sunnah. Tetapi mengucapkan Allahu Akbarnya wajib. Sehingga kalau ada orang tidak baca takbir, maka dia tidak sah salatnya. Tapi kalau ada orang baca takbir Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan, langsung seperti ini, salatnya tetap sah. Ya kan? Jadi ada sunnah yang berkaitan dengan perkataan, ada sunnah berkaitan dengan gerakan. Nah, kadang-kadang gerakan dengan perkataan itu dua amalan yang berbeda. Jadi ruku itu gerakannya dia wajib, tetapi bacaannya sunnah. Artinya kalau orang tidak baca doa ruku itu tidak batal salatnya, tetapi ya kurang sempurna karena harus baca minimal 1 kali tasbih, subhanallah atau subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, kalau tahiyat awal atau tasyahud awal ini dua-duanya sunnah. Bacaan tahiyat awalnya sunnah, gerakan duduk tahiyat awal juga sunnah. Sehingga kalau orang nggak tahiyat awal, tidak batal salat. Kemudian ketiga membaca salawat Nabi pada tasyahud awal. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah bagian dari bacaan lain. Ya, tasyahud tadi, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah tadi. Nah, salawat ini Allahumma shalli ala Muhammad ini bagian dari sunnah juga. Sehingga kalau orang tidak baca salawat, itu dianggap dia meninggalkan sunnah ab'ad. Dia juga perlu untuk sujud sahwi. Kemudian kelima, kunut subuh bagi yang terbiasa kunut subuh, terutama dari mazhab Syafi'i. Ya, sehingga kalau tidak kunut, maka dia sujud sahwi. Kemudian membaca sebelum kunut membaca salawat kepada keluarga Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad itu membaca salawat kepada Nabi. Tambahannya itu salawat kepada keluarga Nabi. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tetapi ya, yang disunahkan membaca salawat kepada keluarga Nabi ini adalah di tahiyat akhirnya. Di tahiyat awalnya yang disunahkan hanya membaca salawat kepada Nabi. Sehingga di tahiyat awal itu sampai Allahumma shalli ala Muhammad itu sudah cukup. Ya, berdiri. Ya kan? Tapi kalau seumumnya tahiyat akhir, maka ada tambahan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu sunnahnya begitu kan. Jadi kalau yang awal itu sampai salawat Nabi saja, yang di akhir itu sampai salawat kepada keluarga Nabi. Kemudian kelima kunut, karena membaca salawat salam pada Nabi pada saat kunut. Artinya kalau kunutnya nggak baca salawat itu juga dianggap meninggalkan sunnah membaca salawat kepada keluarga Nabi pada saat kunut. Tapi sebagian ulama lain mengatakan ya kalau berdasarkan riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sujud sahwi itu kalau nambah rakaat, kemudian kalau
ragu dari rakaat. Itu saja. Ya, tadi ada yang sebagian mengatakan perkara-perkara yang tadi yang kalau ditinggalkan itu ya dia bisa digantikan dengan sujud sahwi, ya kan? Tetapi sebagian ulama mengatakan jadi sujud sahwi itu pokoknya kalau lupa rakaat, ya baik ngurang maupun nambah, kemudian ragu dengan rakaat, itu saja sudah. Kalau sunnah-sunnah yang lain enggak, begitu. Allah alam ala kulli hal, kalau memang kita terbiasa semuanya kunut kemudian nggak kunut mau sujud sahwi ya silakan. Kalau enggak juga enggak masalah, ya kan? Tapi kalau seumpamanya memang kita ini kurang rakaat atau nambah rakaat sesuai dengan yang barusan kita baca itu, ya kita sujud sahwi. Gimana kalau nggak sujud sahwi? Kalau nggak sujud sahwi, wallahu a'lam. Ya, kalau semuanya dia disengaja bisa jadi batal salatnya. Tapi kalau nggak disengaja, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau semuanya kita teringat ini dilihat jeda waktunya. Ada orang sholat asar semuanya 3 rakaat. Kemudian dalam waktu singkat dia ingat lagi, maka dia tinggal nambah 1 menjadi 4. Tapi kalau dia ingatnya lama, setengah jam atau lebih dari itu kan, dia sholat zuhur, ya 3 rakaat seumpamanya. Habis itu balik ke kantor, dia kerja. Sejam setelah itu baru dia mikir, saya tadi sholatnya 3 rakaat apa 4 rakaat. Dia ingat-ingat kayaknya baru 3 rakaat tadi. Nah, kalau sudah waktu lama seperti ini dia ngulang dari awal, tidak nambah. Kan? Artinya kalau waktunya singkat, Rasulullah tadi waktunya singkat-singkat ini. Diingatkan, ya kan Rasulullah pulang diingatkan. Rumah Rasulullah itu nempel dengan masjid. Tapi kalau rumah kita setengah jam dari masjid, ya kan, kita sudah nyampe rumah, kemudian baru ingat tadi kayaknya kurang 1 rakaat. Maka gimana? Ya diulang dari awal. Artinya sholat lagi asar, sholat lagi zuhur. Tapi kalau jeda waktunya itu singkat lah, ya anggaplah 5 menit, namanya kan. Kita masih di masjid, dan mikir tadi kayaknya masih 3 rakaat. Oh, kurang 1, ya sudah, tinggal antum tambah 1. Nah, itu. Kemudian sujud sahwi 2 kali sujud. Ya. Sujud seperti sujud kita sholat biasa. Sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Ada 2 kali sujud. Ya. Kemudian setelah itu salam. Kanan kiri seperti biasa. Sebagian mengatakan kanan saja. Ya ala kulli hal. Yang penting salam dengan menoleh. Nah, bacaannya gimana? Nih, di sini tidak ada. Oke. Saya baca saja, mungkin antum nanti ada yang menghafal, silahkan. Jadi bacaannya ringan saja. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Dibaca sekali cukup. Mau baca 2 kali, 3 kali, silahkan. Baca sekali sudah cukup. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kalau lupa ini kita sebagai makhluk. Allah tidak lupa. Artinya di saat kita terlupa dari gerakan-gerakan salat tadi itu, kita mengagungkan Allah. Ya Allah, kami manusia memang lemah. Ini tempat lupa, tempat salah. Engkau tidak lupa, tempat tidak salah. Bacaannya simpel saja. Subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Kalau kita teringat sebelum kita salam, yang kita teringat ada tadi ya gerakan yang tertinggal atau tadi kurang atau nambah, maka sudah kita sujud. Sujud kali pertama subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Kemudian antara kita kan duduk nih. Apakah ada bacaan duduk di antara 2 sujud sahwi tadi? Enggak ada bacaan apapun. Ya, antum duduk seperti biasa sebentar saja, ya kan? Kemudian setelah itu sujud lagi, bacaannya sama, subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Kemudian setelah itu bangkit, kemudian salam. Artinya bangkit untuk duduk, kemudian salam. Itu saja. Sebagian lain mengatakan Rasulullah itu kalau jumlah rakaatnya kurang, beliau itu sujud sahwinya sebelum salam. Artinya jumlah rakaatnya kurang kan, kemudian diingatkan, kemudian Rasulullah nambah. Maka sebelum Rasulullah salam, itu Rasulullah sujud sahwi. Artinya tadi ya 3 rakaat, kemudian diingatkan Rasulullah kurang 1. Rasulullah nambah 1, sebelum Rasulullah salam, beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Kalau kelebihan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam setelah sujud setelah salam. Sujud setelah salam. Tapi sebagian ulama mengatakan ini pilihan, karena di sini juga kita baca kan Rasulullah pernah juga sujud
setelah salam. Di sini disebutkan di paragraf 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah yang terakhir kita baca tadi. Orang-orang mengingatkan beliau, maka beliau keluar rumah, beliau salat bersama mereka 1 rakaat tambahan, kemudian salam. Tadi berarti sudah salam beliau kan? Nah, baru sujud, lalu salam lagi, ya kan? Artinya salam lagi, ya. Jadi sujud ini maksudnya sujud 2 kali ya, sujud sahwi. Artinya dia salam, kemudian baru sujud sahwi, kemudian salam lagi. Nah, ini kan. Nah, kemudian ada juga yang Rasulullah itu sebelum salam beliau sujud di paragraf yang pertama tadi ya. Maka dia harus sujud sebelum salam. Beliau pernah mengucapkan salam setelah mengerjakan 2 rakaat pada sholat isya maghrib. Kemudian beliau berbicara. Ketika ada sahabat yang mengingatkan, maka beliau menyempurnakannya, mengucapkan salam, sujud, lalu salam lagi. Beliau juga pernah mengakhiri salatnya, kemudian pergi. Padahal masih ada 1 rakaat yang tersisa, maka Talhah mengingatkan. Ya kan? Kemudian beliau sholat 1 rakaat bersama orang-orang. Nah, pernah beliau juga 5 rakaat salat dan lain sebagainya. Kalau kulihal itu tadi ya, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Itu untuk sujud sahwi. Ya, silakan Ustaz Imam. Ya Ustaz, nanya dulu boleh Ustaz ya? Ya, monggo. Kalau tadi yang setelah salam kemudian baru ingat nambah rokaat, kemudian kan menambah rokaat tuh. Nah pada saat menambah rokaat itu perlu takbiratul ihram dulu kayak kita memulai sholat atau seperti apa Ustaz? Ya takbir. Artinya takbir seperti biasa kan? Takbiratul ihram seperti biasa. Takbir. Oh. Nah, takbiratul ihram tapi mengawali. Artinya karena kita sudah haram, bukan sudah haram, kita sudah melakukan sesuatu yang diharamkan ketika sholat, maka kita perlu mengharamkan lagi gerakan di luar sholat. Kan kita sudah bicara, sudah gerakan itu kan. Sehingga untuk memulai lagi disebut takbiratul ihram lagi. Kalau takbir perpindahan namanya takbir intiqal. Itu kan kita belum melakukan sesuatu yang diharamkan dalam sholat kan. Ya, nah maka ketika itu berarti kita balik lagi dengan takbiratul ihram. Tapi kan tetap takbiratul ihram dengan takbir intiqal kan sama. Artinya memang kita takbir gitu. Nggak langsung berdiri saja kan. Tapi takbir Allah Akbar ya berdiri. Gitu. Beda kalau kayak takbir Idul Fitri kan. Takbir Idul Fitri kan ada takbiratul ihram, ada takbir tambahan. Takbiratul ihram itu wajib, takbir tambahannya itu sunnah. Sehingga kalau seumpamanya suatu saat nih kita menemukan ada imam yang tidak takbir zawaid, tidak takbir tambahan yang 7 sama yang 5 itu, maka sholatnya tetap sah. Karena ada sebagian jamaah kadang-kadang bingung kan, mungkin imam tuh lupa. Ya, di rakaat pertama atau rakaat kedua tuh dia lupa. Ya, dia yang di rakaat kedua mungkin dia Allah Akbar langsung dia baca Al-Fatihah. Nah, habis selesai imam makmum geger kan? Ini kita ngulang apa enggak gitu. Kita ngulang apa enggak? Tidak perlu diulang. Ya, karena itu sunnah saja. Artinya kalau sunnah ya tidak perlu di nggak membatalkan. Ya. Tanya lagi Ustaz, itu maksudnya itu cuma kurangnya saja atau gimana? Atau ngulang? Nambah tuh ulang tadi yang pengertiannya itu takbiratul ihram untuk kurang 1 rakaat itu nambah. Ya, kalau kurang 1 rakaat kan berarti nambah 1. Tapi kalau lebih ya kita tinggal sujud saja. Allah Akbar sujud. Ya. Sujud sahwi aja. Ya, sujud sahwi. Ya, boleh dengan sujud sahwi ini sama mungkin yang ditanya Ustaz Imam mungkin begitu kali ya. Jadi kalau seumpamanya dia nggak nambah rakaat gitu ya. Kenapa? Kalau nambah rakaat kan berarti memang kita dari awal takbiratul ihram kan? Iya, iya. Tapi kalau nggak nambah semuanya tadi lebih kan? Berarti Ya, kan kita tinggal sujud sahwi saja, nggak perlu nambah rakaat. Apakah kita perlu takbiratul ihram baru sujud atau langsung kita Allahu Akbar sujud kan? Bukan mengulang ya. Saya kira tadi mengulang ke-4 rakaatnya itu jadi biar yang tadi dianggap salah, terus ulang 4 rakaat lagi. Itu kalau lama tadi. ya kalau lama tadi kan kalau tadi ternyata baru ingat gitu, ternyata kurang atau apa. Kita pikir karena sudah ada jeda waktu, jadi kita ngulang sholat utuh lagi aja 4 rakaat. Bukan seperti itu ya Ustaz? Ya. Kalau lama jedanya, Pak. Kalau jedanya lama, maka diulang. Tapi kalau jedanya sebentar, diulang penuh dari awal. Kalau jedanya sebentar, anggaplah 5-10 menit ya. Karena yang diriwayatkan dari Rasulullah ini singkat-singkat memang. Artinya Rasulullah pulang langsung diingatkan. Atau Rasulullah ketika di situ
Ya Rasulullah ngobrol atau bicara tadi ya, langsung diingatkan oleh sahabatnya masih di situ. Maka ketika keadaan seperti itu, tidak perlu ngulang dari awal. Islam memudahkan, tinggal nambah saja kekurangannya. Kalau semuanya lebih, ya berarti kita tinggal sujud sahwi. Nah, ketika kita sujud sahwi ini, apakah perlu kita untuk takbiratul ihram atau langsung kita sujud saja? Itu maksudnya. Mungkin gitu ya. Kalau kita nambah rakaat kan kita berarti dari berdiri lagi kan. Tapi kalau kita semuanya rakaatnya tuh lebih, kan kita nggak perlu nambah rakaat. Apa kita langsung nyungkur aja, apa kita berdiri lagi? Ini ada perbedaan ulama karena disamakan nanti dengan sujud tilawah. Sujud tilawah ini sepertinya ada juga nanti. Sujud tilawah ini sujud ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Ada sekitar 14, sebagian mengatakan 15 ayat dalam Al-Quran itu ya. Yang banyak kita hafal itu dalam surat Iqra, itu Al-Alaq. Fasjud waqtarib. Itu kan sujud gitu kan. Ketika dalam sholat kita juga sujud. Ketika berdiri kita dalam sholat kan kita kan langsung sujud tuh. Tapi sekali sujud, bukan 2 kali. Nah, kalau di luar sholat gimana? Sama juga, sujud juga, tapi sekali. Nah, ulama berbeda pendapat. Apakah kita perlu takbiratul ihram dulu Allah Akbar baru sujud atau kita langsung sujud? Nah, di sini sama juga ketika sujud sahwi tadi ya. Ketika sujud sahwi yang tambahan itu, sebagian mengatakan kita berdiri dulu Allah Akbar baru sujud. Sebagian mengatakan jadi posisi kita bagaimana, kita langsung sujud ya. Tapi bedanya sujud sahwi dengan sujud tilawah. Sujud sahwi itu 2 kali sujud, sujud tilawah sekali sujud. Sujud tilawah sama dengan sujud syukur. Sama dengan sujud syukur. Bedanya kalau sujud tilawah karena membaca ayat Quran, kalau sujud syukur karena mendapatkan nikmat. Ya kan? Maka ketika sujud syukur itu kan, apakah kita perlu takbiratul ihram atau langsung? Kayak pemain bola itu kan, wah keliling-keliling dia habis itu langsung sujud. Tidak ada takbiratul ihram. Karena memang ada perbedaan pendapat. Bisa langsung sujud saja, bisa. Kalau semuanya posisi memungkinkan untuk takbiratul ihram dulu, Allah Akbar baru sujud, lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, langsung nggak apa-apa. Sujud tilawah atau sujud syukur. Bacaannya beda sebenarnya, tapi bacaan sujud ini yang penting tasbih saja sudah cukup. Kalau sujud tilawah itu kan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu dia, doa agak panjang doanya. Kalau untuk sujud tilawah atau sujud syukur. Tapi kalau udah hafal ya sudah subhanallah, subhanallah seperti sujud kita sujud salat juga ada. Begitu Pak Adi? Ya. Ada lagi bapak-bapak yang lain mau ditanyakan? Karena mungkin banyak kasus begini-begini nih. Yang penting tadi ya kita memang harus ya paling tidak sambil belajar-belajar kan mana yang rukun, mana yang sunnah. Sehingga ketika kita ketinggalan rukun itu kita tidak menganggap salat kita sah gitu kan, padahal yang ditinggalkan rukun. Kalau yang ditinggalkan rukun tidak bisa diangkat dengan sujud sahwi, ya harus diulang. Nah, diulang gerakan rukunnya atau diulang 1 rakaat. Nah, contohnya yang tadi ya kan, belum rukuk dia langsung sujud, ya kan? Kemudian setelah bangkit dari sujud berdiri baru teringat, ternyata saya tadi di rakaat yang pertama belum rukuk. Apakah dibatalkan kemudian sholat baru? Tidak perlu dibatalkan, antum lanjut terus. Rakaat pertama tadi anggap tidak ada. Ya, berarti kan anggap yang pertama ini baru rakaat pertama. Ya deh, berarti nanti sama. Itu kalau rukun yang hilang. Tapi kalau yang sunnah hilang, salah kan? Nah, makanya kita kan perlu memetakan ini mana rukun, mana sunnah, sehingga kalau kita meninggalkan itu kita tahu bagaimana kita menyikapi. Karena kadang-kadang juga ya mungkin ada orang yang bingung juga ketika dia salah. Apalagi pas imam nih kan, pas imam sholat gitu kan. Dia tidak tahu juga mana rukun. Pas dia lupa, ada yang kelupa, dia bingung ini mau gimana. Saya pernah menemukan itu orang sujud cuma sekali, kan? Jadi dia sujud cuma sekali, dia langsung bangkit dari sujud. Kan? Sujud kita kan setiap rakaat 2 kali. Nah, habis itu diingatkan oleh jamaah, subhanallah, bingung dia. Mau gimana? Mau turun lagi, sujud lagi, apa duduk? Apa akhirnya dia duduk kemudian salam kan? Ya geger juga jamaah kan. Aduh gimana ya? Ya ada yang sholat lagi, ada yang sujud sahwi, ada akhirnya kan bingung begitu. Nah, kadang-kadang yang kecil-kecil seperti ini, remeh-remeh ini memang ya nggak banyak kita alami. Tapi ketika dialami itu, itu yang penting. Contohnya tentang sholat ya, kita ada sholat gerhana, nanti sholat
istisqa, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat jenazah. Ini salat-salat yang nggak sering kita lakukan, tapi kita perlu punya ilmu sebenarnya. Karena suatu saat dibutuhkan itu, kita bisa. Kalau sering kita lakukan kan insya Allah kita paham ya. Tapi justru karena nggak sering dilakukan ini, suatu saat ada insiden tertentu yang kita harus. Nah, itu kadang-kadang bingung. Gitu. Nah, kemarin kan katanya yang ada video viral itu kan yang sholat yang COVID itu, sholat jenazah ada rukuk sama sujud kan. Gitu kan. Nah, itu kan ya wallahu alam, kita tidak memaksakan juga, orang tidak paham kan. Mungkin dia juga tidak tahu juga, mungkin dia juga tidak pernah ikut pengajian dan lain sebagainya. Dia ditugaskan seperti itu, bingung mau sholat gimana. Ada juga pernah tuh, ya saya diceritakan sih, pelayar gitu ya. Pelayar dari kawannya yang meninggal di laut, kan tidak tahu mau diapakan kan. Ya akhirnya dia sholat jenazah kayak sholat apa namanya? Kayak sholat biasa kita gitu. Jadi rukuk sujud dan lain sebagainya kan. Nah dia nggak tahu mau tanya siapa kan. Dia dalam posisi di laut. Nah, dia nggak, akhirnya ya sholat jenazahnya itu ya sholat jenazah seperti biasa. Nah itu juga perlu kita lakukan sholat istisqa ini kan nggak tiap waktu juga. Nah, suatu saat seumpamanya ngadakan di sana, nah, ada salah satu dari antum yang harus jadi imam, ini bisa paham paling enggak. Oh ya, beginilah. Pernah kita belajar kan. Nah nanti mudah-mudahan ada kok. Kalau tidak salah sih ada sih bagian-bagiannya kan. Kita ambil, kita lewati dikit-dikit gitu ya. Begitu Salim. Baik. Kita lanjut baca dulu, Sat. Ya, silakan. Lagi kali ya. Ini dalam dzikir selesai sholat, saya share dulu. Pak Wisesa, boleh dibaca Pak Wisesa, tuntunan Rasulullah dalam dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntunan Rasulullah dalam zikir seusai salat dan beberapa masalah lainnya. Memejamkan mata dalam salat bukan termasuk petunjuk beliau. Bahkan Ahmad dan lain-lainnya memakruhkannya. Menurut mereka, memejamkan mata termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi. Tapi ada juga yang membolehkannya karena dengan memejamkan mata itu bisa menimbulkan kekhusyukan. Yang benar, selagi membuka mata tidak mengurangi kekhusyukan, maka itulah yang afdal. Tetapi jika dengan membuka mata itu bisa mengganggu kekhusyukan karena di arah kiblatnya ada sesuatu yang mengganggunya, maka hal itu tidak dimakruhkan. Sebab yang pokok dalam salat adalah menjaga kekhusyukan dalam salat. Setelah mengucapkan salam, beliau biasa membaca istighfar 3 kali, lalu mengucapkan zikir. Ya Allah, Engkau memberi selamat dan dari mulah keselamatan itu. Maha suci Engkau, wahai Zat yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Beliau tidak menghadap ke arah kiblat kecuali selama bacaan zikir ini. Lalu beliau cepat menghadap ke arah makmum. Terkadang beliau menghadap ke arah makmum di bagian kanan dan terkadang menghadap ke bagian kiri. Yang pasti tidak pernah mengkhususkan pada satu sisi tanpa sisi yang lain. Saat salam, beliau menoleh ke arah kanan lalu kiri. Seusai salat fajar, beliau tetap berada di tempat salatnya sampai hingga matahari terbit dan memancarkan sinarnya secara terang. Seusai salat fardu, beliau membaca, tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya Allah, tak seorang pun yang dapat menghalang-halangi apa yang hendak Engkau berikan. Dan tiada seorang pun yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan. Dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di sisimu. Tiada kekuatan dan daya kecuali datangnya dari Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Bagi yang nikmat, karunia, dan pujian yang baik.
baginya Maaf, nikmat. itu bunyi apa itu? Kenapa? Ada kotak-kotak itu bunyi apa? Kurang tahu saya. Tiada ilah selain Allah yang kita ikhlas berbakti kepadanya. Iya, dari mana ya? Sekalipun orang yang kafir tidak suka. Diriwayatkan Muslim. Diriwayatkan lagi. Iya, kayaknya ada suara dari siapa kira-kira? Coba. Coba. Saya cek dulu nih ya, saya mute dulu coba. Tes. Nah, berhenti itu. Suara Dengar. kipas angin kayaknya. Coba Ustadz dinyalakan lagi Ustadz mikrofonnya Ustadz. Tes cek. Udah nggak ada, hilang ini. Dari mana tadi? Saya izin bentar ngambil power bank. Ke baterai saya lemah nih. Oh iya iya. Iya. Sebentar. Oh, baterainya lemah itu bunyi. Hah? Iya ini udah hilang, nggak ada nih. Pak Angga nggak kedinginan Pak Angga? Pakaiannya kayak musim panas Pak Angga ini. Aman, Mas. Kenapa? Aman pakai heater. Oh, heater. Pak Adi itu loh pakai perapian Pak Adi tadi. Tuh kan Pak Adi. Tes. Aku kebakar kepala nih, aduh. Iya di belakang. Ya. Tadi Ya sudah. sampai mana tadi? Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi tentang selesai tadi dari sujud sahwi tentang tuntunan Rasulullah dalam zikir seusai sholat. Ya. Memejamkan mata dimakruhkan ketika sholat. Kalau kita tidak punya alasannya, maka usahakan kita membuka mata, kemudian kita melihat arah sujud. Disunahkan melihat ke tempat sujud, gitu. Bukan ke atas. Kata Rasulullah SAW, ketika ada orang melihat ke atas, mudah-mudahan Allah ambil penglihatannya. Karena justru tidak khusyuk kalau orang melihat ke atas. Juga tidak melihat ke arah kaki, terutama ketika kita ruku. Banyak yang ketika ruku itu dia melihat jempolnya masing-masing. Ya, enggak. Sebenarnya ketika kita ruku juga kita tetap melihat ke arah sujud kita. Ya. Tapi kalau ada alasan, artinya dengan kita membuka mata itu justru kita nggak konsentrasi, terutama ketika sajadah ini aneh-aneh sekarang kan. Ornamennya tuh ada yang katanya kayak anak singa, ada yang kayak kambing. Kalau dipikir-pikir itu kadang-kadang dia ngelihat, kemudian jadi kepikiran ini sajadah ini kok kayak apa begitu kan. Ada yang kayak apa namanya simbol dajjal dan lain sebagainya. Itu tidak masalah, menjamkan mata ya, karena untuk menghindari kekhusyuan, untuk menghindari hilangnya kekhusyuan. Makanya sajadah itu sebenarnya dianjurkan untuk polos saja untuk sholat. Imam Nawawi itu pernah memakruhkan ornamen di masjid, ornamen di dinding-dinding masjid itu Imam Nawawi memakruhkan. Karena apa? Karena ditakutkan mengganggu kekhusyuan sholat. Tapi ini padahal ornamen itu kan di atas ya, orang nggak ada sholat melihat ke atas. Nah, bagaimana seumpamanya Imam Nawawi itu melihat sajadah kita yang kadang-kadang aneh-aneh gitu. Dia bisa jadi karena ketika kita sholat kan kita melihat ke tempat sujud. Oke, dianjurkan sebenarnya sajadah itu polos saja. Kalau sebenarnya ornamen ya nggak terlalu banyak gitu, yang nggak terlalu mengganggu kekhusyuan. Nah dari sini, usahakan tidak memejamkan mata ketika sholat, terutama kalau tadi ya ada hal-hal tertentu yang memang dengan memejamkan mata itu kita lebih khusyuk. Terutama semuanya imam dia harus membaca Al-Quran itu kan, urutan-urutan itu mungkin dengan dia memejamkan mata itu hafalan dia lebih teratur. Kalau dia melihat mungkin hafalannya agak terganggu dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Tapi kalau kita sebagai makmum ya usahakan kita tetap terbuka. Kemudian di sini mengucapkan salam, beliau istighfar 3 kali. Istighfarnya seperti apa? Ucapan dari Aisyah diriwayatkannya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu salah satu redaksi, bukan satu-satunya redaksi. Karena riwayatnya hanya Rasulullah SAW setelah salam itu beliau membaca istighfar. Nah, salah satu redaksi istighfar
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sehingga boleh juga membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh juga membaca astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Itu semua redaksi istighfar. Jadi boleh saja. Seperti ta'awud. Ta'awud itu redaksinya ada beberapa macam. Yang biasa kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu salah satu redaksi ta'awud, bukan satu-satunya redaksi ta'awud. Ada a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu huwas samii'ul alim. Nah, cuman kita biasanya menghafal yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita mendengar ada yang membaca ta'awud dengan versi yang lain, kita sudah tahu sekarang, tidak masalah. Begitu juga dengan istighfar. Karena ada banyak yang mengatakan, nah, nggak boleh istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu nggak boleh. Rasulullah bacanya cuma astagfirullah. Itu astagfirullah itu Rasulullah ngasih contoh salah satu dari redaksi istighfar. Tapi redaksi yang lain yang penting Rabbighfirli. Berarti tasbih itu kan banyak ininya redaksi. Ya, subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal a'la, ada subhanallah, ya kan? Subhanal malikil quddus. Ya, subhana ini itu subhana itu kan redaksi tasbih. Nah, dari sini maka boleh saja antum baca yang mana yang kira-kira mudah untuk antum baca. Setelah sholat, istighfar 3 kali, lalu membaca zikir. Nah, ini di bahasa Indonesianya, saya bacakan bahasa Arabnya saja, supaya paling tidak kita pernah dengar ya. Mungkin sebagian antum sudah hafal, ini apa terjemahannya, ini kan bahasa Arabnya. Kan? Allahumma Ya, antas salam. ya Allah. Nah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allah, engkau pemberi selamat, dari mula keselamatan, maha suci engkau, wahidat, yang maha agung dan maha pemurah. Nah, kalau kita baca ini kan tidak tahu kan, tapi ketika saya udah biasa itu baca Allah mantas salam kan, Allah mantas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang redaksi simpelnya. Ada yang tambahan, Allah mantas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Ya, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Silahkan manapun antum mau baca, silahkan. Ya, Rasulullah memberikan redaksi yang ringkas, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bisa kita lakukan kalau semuanya kita memang lagi buru-buru nih, terkejar, mau naik pesawat, kan? Ya sudah, pakai redaksi yang simpel. Fahadu deh, astagfirullah. Ya Allah, antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah. Akan Rasulullah ketika nanti mungkin disebut di sini ya, tasbih itu kadang-kadang cuma 10 kali. Nggak harus 33 kali, ya kan? Karena Rasulullah ngasih contoh 33 kali. Rasulullah dan juga ngasih contoh 10 kali. Sehingga kita bisa menggunakan itu tergantung keadaan kita. Tadi ya, kita buru-buru, yang penting jangan sampai tidak pikir sama sekali. Gitu ya. Beliau tidak menghadap ke arah kiblat kecuali selama zikir ini. Artinya ketika Allah ma'antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu beliau kemudian berpindah posisi. Apa sih manfaatnya berpindah posisi? Supaya orang itu ketika dia terlambat, dia tahu sholat sudah selesai. Kalau seumpamanya Rasulullah masih dalam keadaan posisi duduk tahiyat akhir, belum pindah posisi, itu mungkin ada orang yang masbuk yang nggak tahu ya, dianggap Rasulullah masih sholat, gitu. Sehingga bisa jadi dia ngikut kan nggak tahu kan. Nah, sehingga Rasulullah itu memang agak cepat dia untuk merubah posisi supaya nanti orang yang datang, Rasulullah sudah balikin badan, berarti sudah selesai sholat. Jadi dia sholat sendiri ya, atau dia nunggu jamaah yang lain. Jadi sangat singkat sekali Rasulullah, cuman astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau pindah, artinya merubah posisi kaki, bisa ke kanan, menghadap ke kanan, artinya jamaah di kanan kita. Kadang Rasulullah ke kiri, jamaah ada di kiri beliau. Kadang beliau menghadap langsung ke jamaah, putar berapa derajat? 180 derajat, menghadap ke jamaah. Ini sunnah, bukan wajib. Sehingga kalau semuanya kita melihat imam tidak seperti itu, ya nggak perlu kita, wah tidak sunnah ini. Ya kan, Rasulullah kan sunnahnya itu sunnah, namanya sunnah. Tapi kan sholat sudah selesai kok. Kadang-kadang ada yang ribut begitu. Wah, ini imamnya ada sunnah. Karena apa? Karena dia tidak noleh, tidak noleh ke samping atau dan sebagainya. Nah, di banyak masjid di sini juga kadang nggak noleh. Di antara alasannya itu karena jamaah ada yang perempuan. Terutama di kampung-kampung itu kadang-kadang kan ada pembatas tirai kan, laki dan perempuan. Sehingga mereka sengaja memang tidak noleh itu karena ya
supaya tidak melihat perempuan. Jadi tetap deh mereka dengan posisi menghadap ke arah kiblat. Nah, tapi diutamakan lah ya supaya tadi itu orang yang datang belakangan itu dia tahu bahwasanya sholat sudah selesai. Nah, ada satu riwayat lain ketika subuh dan maghrib itu Rasulullah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali baru beliau merubah posisi. Artinya dianjurkan untuk 10 kali baru merubah posisi kaki, sehingga agak lama ya. Nah, beliau tidak mengkhususkan artinya harus menoleh ke kanan terus ke kiri terus, kadang kiri, kadang kanan, kadang menghadap ke arah jemaah. Kemudian doa yang lain yang beliau baca itu ya, tiada ilah selain Allah semata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sebagian yang menambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau salat maghrib, salat subuh dianjurkan dibaca 10 kali. 10 kali karena Rasulullah pernah mengatakan orang yang membaca 10 kali itu dia pahalanya seperti memerdekakan budak, akan dihindarkan dari keburukan, diberikan kebaikan. Ada riwayatnya itu. Nah, kalau di hari-hari yang lain, di salat-salat yang lain biasanya dibaca sekali atau 3 kali. Kemudian riwayatnya ada 2 tadi ya, ada yang pakai yuhyi wa yumit, ada yang nggak pakai yuhyi wa yumit. Allahumma anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Kalau saya secara pribadi gabungkan. Jadi yang pakai di awal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, nanti yang enggak pakai yuhyi wa yumit itu setelah takbir Allahu akbar kabira walhamd. Kan kita Allah akbar 33 kali. Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Nah, di sini yang enggak ada yuhyi wa yumit. Tapi kalau antum mau pakai yang ini atau yang itu silahkan. Kan? Kalau saya sih biasanya menggabungkan 2 redaksi itu, yang yuhyi wa yumit saya baca di awal, yang tidak pakai yuhyi wa yumit itu yang setelah takbir itu. Ya, sebelum kita berdoa atau sebelum kita membaca ayat kursi. Kemudian doa yang lainnya itu ya Allah, tak seorang pun yang dapat menghalangi apa yang Engkau kehendaki. Bahasa Arabnya ya saya baca saja supaya antum mungkin paling tidak pernah dengar atau memang antum yang sudah biasa membaca ini antum paham. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma Allahumma la mani'a lima a'tait, tidak ada yang mampu mencegah apa yang engkau beri ya. Allah kalau beri dah enggak ada yang bisa menghalangi. Wa la mu'tiya lima mana', enggak ada yang bisa ngasih kalau kamu menghalangi. Wala radda lima qadait, tidak ada yang bisa menolak ketentuanmu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, orang yang memiliki kekuasaan tidak akan bisa mengalahkan kekuasaanmu. Artinya di sisimu tidak akan berfaedah kekuasaan orang lain. Berkuasaannya semua kalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kekuatan dan daya upaya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kan di situ ada tambahannya, ada tambahannya, kami tidak menyembah selain kepadanya. La na'budu illa iyyah. Kami tidak menyembah yang lahun ni'matu, baginya nikmat, lahun ni'matu walahul fadlu, baginya karunia, walahus thana'ul hasan. Lahun ni'matu walahul fadlu walahus thana'ul hasan. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada selain Allah, mukhlishina lahuddin, seperti takbir kita itu, takbir hari raya, mukhlishina lahuddin walau karihal kafir, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Oke, itu tadi ya, sampai di situ. Silakan Ustaz Imam, mau lanjut atau pertanyaan? Kita lanjut pertanyaan kali Ustaz ya. Ya, silakan. Kita bacanya cukupkan tadi berarti sampai halaman 31 ya Ustaz ya? Ya, 31.
Baik, silakan Bapak-bapak yang mau ditanyakan seputar sujud sahwi dan juga dzikir atau sholat pada umumnya, silakan. Atau ada yang mau ngasih tambahan? Diskusi aja kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, Pak Zizan. beberapa minggu yang lalu waktu kita membahas soal sholat, ada yang menanya biar nggak batal tuh bagaimana, atau mungkin kalau nggak salah jawabannya asalkan Oh, ini yang bunyi. kalau kita tidak kelihatannya, maksudnya itu kan akhirnya kalau ada yang harus melakukan sesuatu gerakan atau gimana gitu ya, dan kalau nggak salah jawabannya asalkan kita kelihatan khusuk, kelihatan melakukan ibadah itu tidak membatalkan. Pertanyaan saya adalah dengan zaman digital seperti ini, mungkin kadang-kadang kita membaca suatu surat kita lupa, terus kita ingat wah ini ada kebetan nih di handphone nih gitu, atau kita mau ngelihat iPad lihat digital Al-Quran mengenai surat tersebut, itu boleh nggak ya sebenarnya ya untuk membantu kita lebih khusuk lagi sholatnya, atau biar lebih afdol membaca surat itu gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Untuk membaca Al-Quran ada yang pakai mushaf kecil biasanya Pak. Jadi itu biasa tuh, karena dia juga menjaga gerakan, dan itu gerakan kecil karena hanya sekedar untuk menggerakkan jari, kan dianggap gerakan kecil. Tapi kalau seumpamanya sampai kita melangkahkan kaki, maka itu juga kita perhatikan, karena kalau melangkahkan kaki itu ya gerakan agak besar, sehingga orang pun kalau seumpamanya dia di depan itu ada soft kosong, ketika dia harus melangkah itu kan biasa dia menjaga supaya tidak lebih dari 3. Di 2 kali, maksudnya 3 kali sudah bisa sampai 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, ya bisa jadi membatalkan karena gerakannya ini lumayan agak besar. Tapi kalau semuanya hanya gerakan tangan, ini kan kecil betul. Sehingga saya secara pribadi kalau seumpamanya memang gerakan-gerakan itu lebih dari 3 pun tidak masalah membatalkan sholatnya. Karena Rasulullah SAW itu pernah membukakan pintu. Jadi Rasulullah itu pernah sholat itu, Aisyah datang, dia bukakan pintu. Dan beliau dalam keadaan masih sholat. Dan Rasulullah juga pernah sholat, menyingkirkan kakinya Aisyah. Dan Rasulullah pernah sholat, menggendong anaknya, cucunya, Umamah itu, kemudian diletakkan. Nah, kan? Kadang juga Hasan Husain di atas Nabi SAW. Maksudnya gerakan-gerakan itulah yang membuat ulama berbeda pendapat. Gitu. Cuman Imam Syafi'i itu memang supaya tidak dianggap gerakan besar itu patokannya 3, tapi memang tidak ada hadis patokannya harus 3 begitu. Nah ya, dari sini kalau sekedar maaf saya 3 langkah ya, atau 3 maksudnya 3 langkah atau bagaimana? Kalau kita melangkah ini kan gerakannya cukup besar istilahnya. Kalau dimungkinkan untuk orang melihat kita dalam keadaan bukan sholat itu kan besar ya. Ketika kita melangkah gitu, maka ketika melangkah ini usahakan tidak lebih dari 3. Kalau semuanya melangkah kan, ya 1 langkah, 2 langkah, ya silakan gitu. Nah kalau semuanya kita buka HP, kita dalam keadaan tidak bergerak semuanya, harusnya kita tetap ya silakan diambil dari HP, semuanya HP di saku, silakan, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Atau kita matikan HP, sama juga ya. Kadang-kadang kita ini takut gerakan membatalkan sholat sehingga HP itu sampai bunyi, tidak ada yang berani mematikan begitu, takut gerakan. Tidak masalah, itu ambil saja. Kalau semuanya HP di bawah gimana Ustadz? Kalau semuanya HP di bawah nih ya, dalam posisi HP semuanya kita taruh di lantai, kita sholat. Dan biasa kita taruh saku, mungkin ada yang menaruh di lantai kacamata begitu ya. Nah dalam keadaan kita berdiri, nah ya kita bisa ketika kita ruku. Ketika kita ruku kan supaya gerakan tidak terlalu besar sampai kita harus ke bawah kan. Kita ruku kan kita agak ke bawah. Tangan kita bisa kita jangkau untuk kita matikan. Supaya nggak terlalu mengganggu jamaah. Kan ada sebagian yang itu ya, takut gerakannya itu membatalkan sehingga HP itu dibiarkan saja. Ya, HP di saku itu tidak berani dia matikan kan. Ya apa-apa, antum tidak harus melihat, tentu tahu tombol untuk mematikan atau volume
on off itu kan, ya diraba-raba saja, dimatikan. Kalau semuanya enggak memungkinkan, antum ambil saja, tidak apa-apa. Ambil, matikan, masukkan. Saya rasa itu gerakan bukan gerakan besar, dan itu juga bisa menjaga kekhusyuan kawan-kawan kita dalam. Begitu Pak Bisesa. Makasih. Tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum. Sampai berapa gerakan itu ketinggalan dari imam? Kebiasaannya ada orang pernah saya perhatikan itu. Jadi mungkin sholat-sholat yang kayak zuhur, asar gitu, imamnya udah ruku, Allahu Akbar ruku, dia belum ruku, mungkin dia masih Al-Fatihahnya masih ketinggalan, mungkin masih belum selesai gitu ya. Terus imamnya udah berdiri lagi, udah mau sujud, dia baru ruku. Nah, itu sampai berapa kali gerakan dia tuh tertinggal jadi satu rakaat gitu, gimana tuh? Ada aturannya nggak? Aturannya 2 kali gerakan. 2 kali gerakan. 2 kali gerakan tuh berarti begini. Kalau seumpamanya Pak Bambang ini kan berdiri ya, Pak Bambang berdiri, imam kan lagi ruku. Berarti antara berdiri dan ruku ini kan baru terpaut 1 gerakan. 1 gerakan, ya. Nah, berarti belum ketinggalan nih. Belum ketinggalan 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah bangkit dari ruku, sudah posisi berdiri, tidak antum masih berdiri juga, kan berarti sudah ketinggalan 2 gerakan. 2. Seperti ini berarti dia sudah masuk ketinggalan 1 rakaat. 1 rakaat. Jadi dia harus nambah lagi berarti ya? Dia harus nambah lagi nanti. Dia harus nambah lagi nanti. Ya. Nah, disitulah kalau kita seumpamanya ya Al-Fatihah belum selesai, kita ngelihat imam tuh sudah mau bangkit, sebenarnya imam sudah mau, sudah kita langsung rukuk saja. Tidak perlu kita memaksakan selesai Al-Fatihah. Kalau kita paksakan selesai Al-Fatihah, imam sudah bangkit dari rukuk, berarti kita tidak dapat 1 rakaat imam nih. Nah, berarti ya bukan sia-sia sih ya, artinya ya tetap kita dapat pahala dari bacaan kita kan, kita ngikut imam ruku, sujud itu kan kita dapat pahala, tapi tidak dihitung 1 rakaat, sehingga kita masih harus tambah lagi. Juga nanti ketika posisi sujud kan, imam sujud nih, kita masih dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Ketika imam mau bangkit, kita jangan lengah gitu. Kadang-kadang kita terlalu lama gitu ya, imam sudah bangkit lagi, kita masih belum sujud. Jadi ketinggalan 2 rakaat ini, 2 gerakan ini jadi ketinggalan 1 rakaat. Maka usahakan kalau ketinggalan dengan imam, kejar 1, akhirnya di pepet, di tiling gitu ya. Mobil. Jangan sampai kendor. Iya. Begitu, Terima kasih, Pak Iman. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Nasir. Tadi ini Mas yang Pak Ustadz bacain doa sujud sahwi Pak Ustadz. Doa sujud sahwi yang Pak Ustadz bacain itu ada yang bilang hadisnya kurang sahih gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau saya gimana Pak? Kayaknya kurang gimana gitu ya. Kalau bisa Pak Ustadz dari maksudnya gimana ya? Gitu, maksudnya? Hadisnya itu kurang mantap gitu. Apa tuh bahasa lemah gitu. Ya lemah gitu. Jadi yang kuat bacaannya gimana? karena itu lemah. Kalau saya ngikutin Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi aja Pak Ustadz. Kalau saya ya. Karena ada yang mengatakan itu hadisnya lemah gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Oke. Jadi saya jelaskan. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya bacaan dalam sujud ini sunnah. Artinya yang penting tasbih, apapun tasbihnya itu. Ya, sehingga redaksinya memang bisa ini bisa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada riwayat dari Rasulullah ketika sujud sahwi tadi bacaannya apa. Artinya begini.
riwayat yang disampaikan Pak Nasir, yang saya sampaikan tadi, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, dianggap riwayatnya lemah. Ya Kuat. itu ya. Sementara subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu malah tidak ada riwayat lagi. Jadi nggak ada riwayat Rasulullah baca sujud sahwi itu subhana rabbiyal a'la. Bisa dipahami tidak Pak? Oh, nggak ada ya. Tidak ada riwayat. Itu sujud yang dibaca oleh Rasulullah di sujud-sujud biasa. Waktu lagi sholat. Sementara, sehingga orang berpendapat begini. Jadi kenapa orang yang membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu ya, subhana rabbiyal a'la, ya karena itu sujud. Maka bacaan sujud di sholat, gitu kan? Sholat. Dia pakai itu dalilnya. Jadi nggak ada dalil. Memang nggak ada dalil. Nah, sementara yang tadi itu dalilnya lemah. Kira-kira kita lebih menguatkan dalil lemah atau nggak ada dalil? Dalil lemah, dia masih dalil. Nah, gitu artinya. Jadi hadis dhaif itu masih hadis. Karena hadis lemah itu masih hadis dia. Sehingga ulama itu masih memakai hadis lemah. Mayoritas ulama, bisa dikatakan semua ulama itu memakai hadis dhaif dengan porsi masing-masing. Ada yang memakainya banyak, ada yang memakainya sedikit, ya kan? Tapi semua ulama tidak bisa lepas dari hadis dhaif. Bahkan ada catatan kakinya juga Ustaz, selagi tidak ada hal yang sama di hadis yang sahih gitu. Ya, makanya dalam posisi ini kan tadi saya sampaikan. Dalam posisi ini tidak ada riwayat doa lain yang sahih. Yang sahih yang sementara yang bilang subhana rabbiyal a'la itu mengkiaskan gitu. Kias ini kan bukan dalil asli. Kias ini cara mengambil kesimpulan hukum, bukan dalilnya. Nah, sehingga kan itu kan sujud kan. Doa sujud di salat apa? Subhana rabbiyal azim ya. Subhana rabbiyal a'la. Berarti ya sujud ini juga subhana rabbiyal a'la. Tapi kemudian dibantah. Sementara kenapa dalam sujud tilawah kok ada riwayat sujud yang lain? Berarti kan tidak semua sujud itu bacaannya sama kan begitu ya. Sementara yang dikatakan hadis lemah tadi ini, itulah satu-satunya hadis yang ada tentang sujud sujud sahwi. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, daripada saya pakai pendapat ente, lebih baik saya pakai hadis dhaif. Imam Ahmad bilang gitu. Jadi bagi orang-orang yang tidak menerima hadis dhaif itu, daripada saya mengambil pendapat kamu, lebih baik saya mengambil hadis dhaif, karena hadis dhaif itu masih hadis. Hadis dhaif itu masih hadis, cuman ada sedikit syarat yang tidak terpenuhi, sehingga dia masih hadis. Kalau hadis palsu baru hadis dibuat-buat, dan nggak semua hadis palsu itu kemudian salah. Contohnya ada utlubul ilma walau bisin, ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadis palsu, tapi kan tidak salah, gitu. Secara arti itu tidak salah. Kita cuma salah kalau kita mengatakan ini adalah hadis Nabi, itu yang salah. Tapi bosnya kita disuruh menuntut ilmu sampai ke negara yang paling jauh, itu tidak salah. Ya, artinya begitu ya. Jadi salahnya tuh kita menisbahkan hadis itu ke Rasul saja, ya kan? Dan itu haram. Itu haram. Tapi nilai tadinya itu betul. Sehingga ketika kita tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, silahkan sampaikan. Tapi kalau mengatakan Rasulullah bersabda, nah salahnya di situ. Rasulullah bersabdanya itu. Tapi bahwasanya menuntut ilmu harus kemanapun sampai kita mampu. Nah itu nggak salah dari sisi agama kita, karena agama kita menganjurkan untuk menuntut ilmu sampai dimanapun. Nah maka dari sini kesimpulannya, silahkan mau bacaan tasbih seperti apapun, ya tadi Pak Nasir semuanya baca subhana rabbiyal a'la, silahkan. Ya, karena menganggap subhanallah itu hadisnya kurang lemah. Tapi tadi saya sampaikan justru tidak ada dalil bahwasanya Rasulullah ketika sujud sahwi itu bacaannya subhana rabbiyal a'la. Yang dibaca subhana rabbiyal a'la itu mengkiaskan dengan sujud di waktu sholat, begitu ya, karena sama-sama sujud sehingga doanya itu begitu. Itu yang mereka pakai. Nah, sementara yang pakai subhanalladzi la yanamu wa la yashu, mereka bilang ya lebih baik saya pakai hadis dhaif daripada nggak ada hadis sama sekali, kan begitu ya. Nah, ala kulli hal dua-duanya boleh. Antum nggak baca doa pun, yang penting sujudnya tadi sudah dianggap sah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus. Yang penting ada tasbih. Begitu Pak Nasir? Ya. Terus satu lagi Pak Ustadz, bahwa bacaan yang kita baca di sujud sahwi itu katanya itu meledek
setan gimana? Apa benar tuh Pak Ustadz? Sujud sahwi itu Pak intinya seperti meledek setan gitu yang selalu menggoda kita ketika kita sholat. Jadi dengan sujud sahwi kita menghilangkan keraguan-raguan yang telah diperbuat oleh setan. Dengan sujud. Wallah lah Mbak, saya belum tahu itu ya. Belum bisa jawab. Nanti coba kita cari tahu lagi. Jadi banyak yang bilang sebenarnya sujud sahwi itu meledek setan. Dengan kita menjalankan sujud sahwi, jadi apa yang telah diperbuat setan selama kita sholat itu terhapus dengan sujud sahwi itu, begitu. Itu gimana Ustaz itu? Ya. Itu ya namanya juga apa ya? Allah alam Mbak, saya belum menemukan. Mungkin kalau maksudnya mungkin benar lah. Artinya di antara ya rahmat kasih sayang Allah dengan kita ini, jadi yang lupa itu bisa kita sempurnakan dengan sujud Ya, itu. itu. Nggak perlu kita ngulang dari awal, sehingga tipu daya setan itu, artinya Ya, usaha setan yang sedemikian rupa itu ya kayak nggak ngefek kan, iya. membuat kita tetap dianggap Tapi itu sempurna. nggak ada lemah juga itu ya Pak Ustadz. Allah alam, Itu. saya belum menemukan lah, saya belum bisa jawab. Artinya saya belum pernah menemukan. Tapi perasaan kita setelah sujud sahwi itu memang lega sekali Pak Ustadz. Artinya, nah lo tadi lo godain gue, sekarang gue sujud sahwi rasain lo gitu lo. Ada perasaan gitu. Ada perasaan balas dendam, Pak ya? Bukan ya perasaan ke setan maksudnya. kita kan begitu Allahu Akbar kan langsung digoda setan Pak Ustadz. Betul. Kadang-kadang masalah yang di kantor, masalah kita bahas waktu kita sholat itu pernah kan, saya pernah itu membahas masalah kantor di waktu sholat tuh pernah sampai selesai loh. Saya tadi sholat apa membahas masalah kantor gitu loh. Pernah itu Pak Ustadz, saya mengalami itu. Tahu-tahu udah Assalamualaikum warahmatullahi. Baru sadar, loh tadi saya sholat apa memikirkan masalah kantor gitu. Ya, saya rasa kita semua pernah itu. Iya, ketika sujud sahwi ini saya baru mempelajari Pak Ustadz, sujud sahwi ini kira-kira sekitar 2 bulan ini. merasa lega gitu ketika kita kan digodain sejak kita baca Allahu Akbar kabira gitu. Dari mulai situ kita sudah mulai digodain setan Pak Ustadz. Kalau saya ya nggak tahu, teman-teman lain ya nggak tahu. Kalau saya merasa digodain. Entah apa aja itu. Segala macam suara apa aja masuk jadi pikiran gitu. Kadang-kadang kita lupa lagi, maklum sudah manula ya udah orang nanti teman-teman yang masih muda mungkin masih kuat ininya ya. Kalau yang sudah manula agak berkurang daya ingatnya itu sering Pak Ustadz ketinggalan lupa rakaat, lupa bacaan itu juga sering. Coba kita tanya sama Manula satu lagi, Pak Bambang. Oh. Iya betul Pak. Kadang-kadang suka lupa ini apa rakaat berapa gitu. Yang muda Nah, bagaimana kalau kita lupa rakaat itu? Apakah kita anggap di rakaat yang terbanyak atau di rakaat yang tersedikit? Gimana Pak Ya, Bambang? tersedikit. Iya, Pak. Jadi nambah aja paling. Jadi mau lebih atau mau nggak lebih nggak apa-apa. Yang mayoritas pendapatnya Kalau saya Pak Ustadz ya saya tambah aja. Wah, udah baca, udah rakaat ini apa belum? Udah saya tambah aja Pak Ustadz. Nanti baru sujud sahwi. Betul. Ya, artinya kalau kita ragu ini rakaat 4 atau rakaat 3, maka kita anggap rakaat 3. Ya, kita anggap rakaat 3. Kalau ragu ya saya tambah aja Pak Ustadz. Ini belum apa enggak ragu-ragu saya tambah aja 1 rakaat.
baru nanti sujud sahwi gitu sebelum salam. Ya, baik. Gimana itu Pak Ustadz? Kira-kira bisa diterima nggak Pak Ustadz? Ya insya Allah Pak, memang seperti itulah. Ya kita semua ini godaan setannya memang sangat besar, sehingga dalam sholat ini saya rasa nggak ada orang yang tidak pernah memikirkan sesuatu di dalam sholat. Pasti pernah, ya mungkin dengan skala masing-masing kan. Ada yang banyak besar, ada yang kecil. Ya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita seumpamanya teringat sesuatu, kita tepis. Nah, teringat lagi, kita tepis lagi. Nah, jangan kita ikuti aliran tadi ya. Jadi dari kata Pak Nasir tadi kan, sampai selesai sholat kita ada. Karena kita ikuti terus ini. Oh tadi ini, oh gini, oh nanti seperti ini kan. Kita itu kadang-kadang mengikuti aliran pikiran kita dalam sholat itu. Sehingga, nah kalau sudah muncul seperti itu, kita tepis. Artinya dalam hati kita lagi sholat. Kita ingat lagi. Nanti muncul lagi, tepis lagi kan. Seperti itu. Ini artinya jangan diikuti, dibiarkan loss. Karena dibiarkan loss, kita yang jadi hilang kesadaran. Ya gitu. Jadi ngikut, nah tadi. Sampai salam itu tiba-tiba kita tadi gimana kan? Mengenai bacaan sholat Pak Ustadz, apa di dalam hati saja, apa dilafazkan tapi secara pelan gitu? Mana yang benar Pak Ustadz? Ya, di dalam bacaan zikir dalam sholat maka dia dilafalkan yang pertama ya. Dilafalkan itulah yang disebut membaca. Karena kalau tidak dilafalkan maka tidak disebut membaca. Namanya membatin ya. Kan? Jadi membatin itu aja lebih bagus dilafazkan. Dilafalkan. Jangan keras gitu Pak Ustadz. Tergantung kita. Artinya kalau semuanya kita memang sholat sendiri ya silahkan. Kita sholat sendiri silahkan ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah ditakutkan mengganggu samping kawan kita, itu kita pelankan saja. Yang penting ada gerak bibir kita. Yang penting ada gerak bibir. Terutama Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini kan rukun bacaan salat, sehingga bibir kita gerak. Kalau seumpamanya yang gerakan yang lain, seperti bacaan di gerakan yang lain, seperti ruku, sujud, dan lain sebagainya tadi kan saya sampaikan, itu doanya sunnah, gerakannya wajib. Dan sehingga kalau seumpamanya orang, jadi ketika ruku itu nggak melafalkan sesuatu apapun, itu sudah dianggap sah. Artinya dia doa dalam arti subhanarabbiyal, tapi nggak melafalkan, itu sudah dianggap sah. Tapi kalau Al-Fatihah tidak dibaca lafalnya, bibir tidak gerak, maka dianggap tidak sah. Nah, bahkan ketika kita nguap ini juga. Kadang-kadang kita nguap ini kita paksakan juga untuk tetap membaca Al-Fatihah. Sehingga tidak tahu bacaannya jadi kemana kan. Ya, sirat kan jadi sambil nguap. Maka ketika antum nguap, berhentikan dulu bacaan Al-Fatihah. Ya, nanti diulangi. Allah sebenarnya kan iyyaka ya sudah, berhenti, ulang lagi iyyaka na'budu wa iyyaka. Karena kalau kita nguap terus baru ta'in, nah berarti kan nggak sempurna Al-Fatihah kita kan, jadi ada yang hilang gitu. Nah kalau kita sengaja membaca itu, ya kan, berarti kan nggak sah salat kita karena nggak sah Al-Fatihah kita. Jadi kalau nguap untuk stop dulu, diulang di ayat yang terakhir kita. Stop tadi. Makasih. Sekalian gitu. Nggak boleh. Gimana Kak? Kalau amin ini sudah bukan bagian dari Al-Fatihah, jadi kalau amin sambil nguap silakan lah. Pas kan, pas buka harus nguap. Kalau amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu mah kalau baca Al-Fatihah itu sama aminnya harus ada jeda dulu ya Pak Ustadz ya? Ya, dianjurkan ada jeda supaya tidak dianggap amin itu bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Jeda sedikit, amin. Supaya, karena Al-Fatihah, amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau sering kita baca berterusan, nanti orang yang tidak paham kan nganggap itu bagian dari Al-Fatihah kan. Karena ada itu orang yang, kadang orang ini kan suka, ada yang tahlil itu. Kemarin sempat tanya kepada saya itu, ayat kursi itu kan, kita biasanya ayat kursi itu sebenarnya kan dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa. Tapi karena dia sering tahlil, biasanya kalau tahlil itu kan ada wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha. Karena sering dia baca begitu dan tidak ada jeda kan, sehingga dia menganggap ayat kursi itu dari Allahu dari apa? Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi dia menganggap ya kita tidak tahu kan, pemahaman orang kan beda-beda kan. Orang awam karena dia menganggap ya bacaannya itu selalu dibaca terus, dianggap ayat kursi itu dari
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa kan begitu kan. Padahal ayat kursi itu dimulainya ya dari la ilaha illallah Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Nah, itulah yang kata Imam Nawawi. Jadi setelah waladhdallin jeda sedikit baru amin. Karena supaya orang awam yang tidak tahu tuh tidak menganggap bahwasanya amin itu bagian dari Al-Fatihah. Begitu, Pak. Iya. Oke. Wah, Mas Jirjis ada pertanyaan nggak? Minum terus nih. Mungkin ini Ustadz satu lagi sebelum ditutup Ustadz ya. Ya. Apa namanya? Pernah melihat ada orang yang sujud akhir itu, sujud terakhir itu dipanjangkan itu Ustadz. Iya. Itu sujud terakhir itu dipanjangkan sampai kadang-kadang kalau berjamaah itu imamnya sudah mau salam, dia baru bangun dari sujud kayak gitu. Oh iya. Nah itu gimana Ustadz? Ada dasarnya atau hukumnya bagaimana Ustadz? Ya ada waktu yang memang waktu mustajab. Jadi katakan di antara waktu mustajab itu duburu kullu salat. Jadi di ujung setiap salat. Dubur maksudnya dubur ini kalau dalam bahasa Arab kan ujung setiap salat itu adalah waktu yang mustajab. Nah, ujung setiap salat ini apa? Gitu. Sebagian mengatakan yang dimaksud ujung setiap salat itu adalah sujud terakhir dari salat kita. Yang dimaksud dengan ujung salat itu adalah setelah tahiyat. Innaka Hamidum Majid. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, min 'adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masih. Boleh ditambah dengan yang lain. Dianggap duburus shalah itu adalah itu. Yang ketiga, pendapat mengatakan duburus shalah itu adalah selesai salat. Artinya, usai salat itu adalah waktu yang mustajab. Artinya dari tiga pendapat ini, maka ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan duburu kulli shalah, ya, ujung setiap salat yang merupakan waktu mustajab itu ada yang mengatakan itu adalah sujud terakhir. Sehingga bagian mengatakan sujud terakhir itu memang waktu. Tetapi ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya sujud itu memang waktu mustajab. Sujud kapanpun. Sehingga hadisnya Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun. Waktu yang paling dekat antara Allah dengan seorang hamba adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru fihi doa. Maka perbanyaklah doa. Gitu kan? Artinya sujud secara umum, artinya semua sujud itu, mau sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sujud rakaat ketiga, itu adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa. Nah, ditambah dengan hadis yang dubur sholat tadi, ujung sholat, dia mengatakan bahwasanya dimaksud ujung sholat adalah sujud terakhir sebelum salam. Itu yang pertama. Artinya sujud terakhir sebelum salam itu kita anggaplah ya dengan dalil yang umum maupun dengan dalil yang khusus tadi itu adalah waktu yang mustajab pertama. Yang kedua, masalahnya ketika kita makmum kita nih harus ngikut imam gitu. Jadi ketika kita makmum ini kita harus ngikut imam karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti, jangan diselisihi. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka ketika dia takbir langsung kalian takbir. Ya kan? Fa idza sajada fasjudu. Ya. Fa idza qama minas sujud faqala sami Allahu liman hamidah qulu rabbana wa lakal hamd. Jadi artinya kata fa ini berarti kan langsung, lalu, ya bukan kemudian. Kalau dia takbir maka takbirlah. Kalau dia ruku maka rukulah. Kalau dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah katakanlah kalian rabbana lakal hamd. Nah, ini perintah Rasulullah SAW sehingga walaupun ya sujud terakhir tadi itu waktu mustajab, tapi karena kita tidak boleh menyelisihi imam sehingga dimakruhkan untuk kita lama-lama sujud imam sudah bangun. Ya, maka kalau semuanya kita sholat sendiri silahkan, mau dipanjangin mau di ini tidak masalah, atau kita jadi imam ya kan, kita mau memperpanjang sujud terakhir ya silahkan sambil kita memperhatikan jika kondisi makmum. Tapi kalau kita dalam keadaan makmum, imamnya itu nggak lama sujud di akhir tadi, maka kita langsung bangkit. Ya, jangan egois. Ini waktu. Ya, sehingga tadi menyelisihi imam kan, padahal imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Maka ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian mengatakan mungkar, amalan yang diingkari. Artinya nggak
disukai oleh para ulama. Maka keadaannya seperti apa ya sudah. Kalau sebenarnya kita imam ada waktu agak panjang, ya kita manfaatkan untuk sujud. Untuk doa di situ. Kalau imam sudah bangkit sudah, nggak usah lama-lama, langsung bangkit untuk kita ngikutin. Begitu Ustaz. Pak Ustadz terakhir, Pak Ustadz, Pak Imam boleh ya terakhir. Oh ya silakan. Nah, doa imam setelah salam, apa harus kita ikutin? Apa kita harus baca doa kita sendiri, Pak Ustadz? Ya, apalagi kadang-kadang Ustadz itu imam itu membacanya karena mic-nya kurang bagus atau memang pelan bacanya nggak jelas. Mana yang bagus kita ngikutin aja tanpa tahu apa yang dibaca atau kita baca doa sendiri. Ya, lebih bagusnya kalau imam dia memang baca doa kita aminkan. Lebih baiknya Pak. Jadi kita aminkan. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Dan Nabi SAW ketika salat istisqa, beliau mengangkat tangan berdoa, jamaah juga mengangkat tangan mengaminkan. Artinya, ya, walaupun lafaznya kita dengar kurang jelas nggak apa-apa. Ya, ada masalah. Artinya kita percaya saja dengan imam. Tapi ini bukan wajib ya, bukan wajib. Artinya ini sebagai bentuk adab saja kita dengan imam kan. Artinya adab sebagai bentuk ya penghormatan kepada imam juga, ya kan. Sama juga lah seperti seumurnya kita sedang bermakmum, imam juga belum sempurna betul bacaan salatnya, gerakan kita kan tetap mengikut dia juga ya. Kalau sebenarnya kita nggak mau doa ya sudah kita nyamping saja. Artinya ketika imam doa kemudian kita mau doa sendiri ya sudah kita cari tempat yang mungkin agak ini supaya ya kelihatan satu begitu kaum muslimin. Okay? Kalau kita pengen doa sendiri ya sudah mungkin kita ba'diyah dulu, nanti setelah ba'diyah baru kita doa sendiri kan. Tapi usahakan ketika seumurnya imam memang berdoa dan itu terdengar oleh kita aminkan juga. Ya baik Pak Ustaz, terima kasih. Ya. Baik. Baik, cukup ya Bapak-bapak untuk malam ini. Sudah jam 11, alhamdulillah pas ini. Baik, terima kasih Ustadz Johar dan juga Bapak-bapak sekalian. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan doa. Nah, ini kita aminkan Ustadz ya. Ustadz. Karena namanya Pak Imam kita aminkan. Johar bisa menutup dengan doa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mengakhiri majelis kita pada malam hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, sahabat-sahabat kita. Kita awali dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا مجيب السائلين يا الله ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa istri-istri kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa murid-murid kami ya Allah. Ampunilah dosa masyarakat-masyarakat kami ya Allah. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami yang beriman ya Allah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup ya Arhamar Rahimin. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat kami. Ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Jangan Kau masukkan dalam hati kami rasa hasad, ya Allah. Rasa iri, rasa dengki, rasa benci kepada sahabat-sahabat kami sesama muslim, ya Arhamar Rahim. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aminna fi awtanina. Ya Allah, tutupilah aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami. Berikanlah rasa aman dalam diri kami, ya Allah. Berikanlah rasa aman kehidupan kami di negara-negara kami, ya Allah. Allahumma shfi marmana wa marman muslimin. Ya Allah, obatilah ya Allah orang-orang yang sakit. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami, ya Allah. Wadawi jarhal muslimin. Obatilah orang-orang yang terluka di antara kami, ya Allah. Wa taqabbal syuhada al-muslimin. Terimalah amalan ibadah orang-orang yang meninggal di antara kami, ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyat. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu, ya Allah, yang menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannah. Berikanlah karunia kepada kami ketaatan, yang dengan ketaatan itu kami bisa mendapatkan surga. Waqsim lana minal yaqin ya ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Berikanlah kami keyakinan, keteguhan, rasa tawakal kepadamu, ya Allah, yang membuat kesulitan-kesulitan kami menjadi ringan. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannah. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقينا. Berikanlah kami rasa sehat dalam pandangan kami, dalam penglihatan kami, dalam indera penciuman kami, ya Allah, dalam rasa kami, ya Allah, dalam pendengaran kami, ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, ya Allah. Jadikanlah kesehatan kami yang mewarisi kami, ya Allah. Jadikanlah kami sampai akhir hayat kami kesehatan, ya Arhamar Rahim. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Janganlah Engkau jadikan musibah kami, ya Allah, dalam agama kami. Wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan dari ilmu-ilmu kami, sebagai tujuan dari pencapaian-pencapaian kami. Wala ilan nari masirana. Jangan Engkau jadikan, ya Allah, neraka menjadi tujuan kami. Waj'alil jannata hiya darana. Jadikanlah surga menjadi tempat kembali kami. Waj'alil jannata hiya darana. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamun. Janganlah Engkau berikan kuasa orang-orang yang tidak takut terhadap-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau berikan kuasa atas kami orang-orang yang tidak takut terhadap-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Allahumma ansuril Islam wa a'izzal muslimin. Ya Allah, tolonglah agama-Mu ini, ya Allah. Dan tolonglah orang-orang yang menolong agama-Mu, ya Allah. Wa aslih wulatal muslimina wa alif baina qulubihim. Perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Satukanlah hati-hati mereka untuk menolong agama. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Berikanlah mereka kemenangan atas musuh-musuh. Allahumma man arada bil islami khairan fawfiqhu ila kulli khair. Wa man arada bil islami syarran fakhudhu akhdha azizin. Ya Allah, siapa yang menghendaki kebaikan bagi agama-Mu Islam, maka sampaikanlah kepadanya kebaikan yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang menginginkan keburukan bagi agama-Mu ini, ya Allah, maka sesungguhnya Engkau Maha berkuasa. Sesungguhnya azab-Mu sangat pedih. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal amrad wal qab wal bihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan min buldanil muslimin 'am. Ya Allah, hindarkanlah dari kami, ya Allah. Jauhkanlah dari kami. Selamatkanlah kami, ya Allah, dari bala, bencana, musibah
dari kelaparan, dari penyakit, dari kekeringan, dari segala keburukan ya Arhamar Rahim. Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma thabbitna 'alas sirat. Allahumma thabbitna 'alas sirat. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslim. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan tutuplah usia kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pribadi yang baik. Perbaikilah pribadi-pribadi kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami istri-istri yang baik. Perbaikilah istri-istri kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami anak-anak yang baik. Perbaikilah anak-anak kami. Karuniakanlah kepada kami saudara-saudara yang baik. Perbaikilah ya Allah saudara-saudara kami. Karuniakanlah kepada kami ya Allah masyarakat-masyarakat yang baik. Perbaikilah masyarakat-masyarakat kami. Karuniakanlah kepada kami keluarga yang baik ya Allah. Perbaikilah keluarga-keluarga kami. Karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik. Perbaikilah ya Allah pemimpin-pemimpin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz Johar atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, menambah kepahaman kita, terutama dalam menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pengajian malam Sabtu kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.